Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya anak bapak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang kita masuk ke pembelajaran sejarah kebudayaan Islam mengenai kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama muslim Daulah Abbasiyah. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sejarah berdirinya Abbasiyah, sekarang kita akan membahas para ilmuwan pada Daulah Abbasiyah. Semangat para ilmuwan muslim untuk mewujudkan ide-ide cemerlang melalui penemuan karya-karya ilmiah tergambar dari berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa itu. Kondisi, situasi, dan dukungan penguasa membuat iklim, tradisi, dan budaya ilmiah melaju begitu cepat. Kegiatan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno, buku-buku literatur tentang ilmu pengetahuan yang pada awalnya berbahasa Yunani dan Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad sangat mementingkan usaha pengembangan intelektual ilmu, pengetahuan, dan peradaban Islam. Bisa dilihat dari gambar berikut. Bentuk usaha pengembangan ilmu pengetahuan studi antaranya mencari naskah-naskah yang berisi ilmu pengetahuan dan peradaban untuk dimiliki kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Untuk mengetahui para ilmuwan muslim dan peran besar mereka dalam rangka menciptakan kejayaan intelektual Islam, mari membaca teks-teks wawasanku berikut ini. Ilmuwan bidang kedokteran. Minat orang Arab terhadap ilmu kedokteran dilihat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang membagi pengetahuan ke dalam dua kelompok, yaitu teologi dan kedokteran. Para penulis utama bidang kedokteran itu adalah orang Persia yang menulis dalam bahasa Arab, Ali At-Tabari, Ar-Razi, dan Ibnu Sina. Ali bin Sahal Robban At-Tabar lahir tahun 838 Masehi. Pada awalnya seorang yang beragama Kristen dari Tabaristan. Ia masuk Islam dan menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil. Ayahnya adalah seorang dokter dan penulis kaligrafi yang hebat. Dan dari ayahnya, Ali At-Tabari pertama kali belajar ilmu kedokteran. Ali At-Tabari wafat tahun 870 Masehi. Karya-karya Ali At-Tabari diantaranya Firdaus Al-Hikmah merupakan ensiklopedia kesehatan yang memuat di dalamnya tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Buku ini ditulis pada tahun 850 Masehi dan terdiri dari 7 jilid. Din Ad-Daulah, sebuah kitab membahas tentang agama dan negara. Hifzus Sihah, sebuah buku yang menjelaskan cara menjaga kesehatan, dan masih banyak yang lainnya. Ar-Razi, penemu penyakit cacar air. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, dilahirkan di kota Rai, Tehran, ibu kota Iran, di Baghdad. Dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit besar yang ia dirikan sendiri. Ar-Razi juga merupakan penulis paling produktif semasa hidupnya. Ia menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah. Karya-karyanya adalah yang pertama Al-Hawi, buku yang komprehensif. Buku ini dianggap sebagai karya utama Ar-Razi dalam bidang kedokteran yang pertama kali diterjemahkan ke bahasa Latin oleh seorang dokter Yahudi pada tahun 1279 Masehi.
Kemudian Al-Jaudari wal Hasbah. Buku ini membahas tentang penyakit cacar air, campak dan bisul serta dipandang sebagai mahkota dalam literatur ilmu kedokteran. Buku ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di Venesia pada tahun 1565 Masehi. Kemudian Ibnu Sina, di barat dikenal dengan nama Avicenna. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Orang Arab memberinya gelar Syekhul Rais, pemimpin orang terpelajar. Lahir pada tahun 980 Masehi dan wafat tahun 1037 Masehi. Dianugerahi dengan kemampuan luar biasa untuk menyerap dan memelihara pengetahuan. Sarjana Islam dari Persia ini membaca buku-buku di perpustakaan besar milik raja dan pada usia 21 tahun mulai menulis buku. Sebagai dokter, Ibnu Sina lebih suka tindakan preventif daripada kuratif dan selalu menguatkan aspek rohani dan jasmani pasien dalam pengobatannya. Dalam pandangannya, makanan, minuman, temperatur, polusi udara, limbah, keseimbangan pikiran dan gerak tubuh mempunyai pengaruh terhadap kesehatan manusia. Semua yang dikatakan Ibnu Sina terbukti dan menjadi masalah utama atas kesehatan manusia saat ini. Karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu kedokteran, di antaranya Al-Qanun fi Tib, yang artinya dasar-dasar ilmu kedokteran. Buku ini berabad-abad telah menjadi buku yang menguasai dunia pengobatan di Eropa dan menjadi buku sumber kedokteran di Perancis. Asy-Syifa berisi tentang cara pengobatan, termasuk tentang pengobatan penyakit hati. Karya-karya dokter muslim selama berabad-abad telah memberi pengaruh besar terhadap pemikiran dokter Eropa. Sudah saatnya generasi Islam mengambil peran penting. Demikianlah pelajaran kali ini. Bapak berharap kalian bisa memahami. Adapun tugas diberikan pada WA yang akan Bapak tulis di bawah berikut ini.